Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh kali ini. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nurul Khatami. Kita akan memasuki pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan mempelajari materi berikutnya, yaitu tentang salat berjamaah. Indahnya kebersamaan dengan salat berjamaah. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian salat berjamaah. Yang kedua, menjelaskan 3 ketentuan salat berjamaah. Berikutnya, dapat mengidentifikasi keutamaan salat berjamaah. Kemudian menjelaskan hikmah salat berjamaah. Dan yang terakhir, kalian dapat membiasakan salat berjamaah bersama keluarga terdekat di rumah, baik berjamaah di rumah maupun di masjid. Salat berjamaah. Salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Jadi minimal pelaksanaan salat berjamaah itu adalah 2 orang. Hukumnya melaksanakan salat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Keutamaan salat berjamaah. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadisnya berbunyi, "Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fardhi bi 27 darajah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, keutamaan orang yang melaksanakan salat secara berjamaah, pahalanya akan dilipat gandakan sebanyak 27 derajat. Berikutnya, tentang syarat sah berjamaah. Syarat sah berjamaah harus yang pertama ada imam. Kemudian yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga, dikerjakan dalam satu majlis. Artinya antara imam dan makmum itu terdapat dalam satu tempat. Kemudian yang keempat, makmum sesuai dengan salatnya imam. Jika imam berniat salat zuhur, maka makmumnya juga harus sama salatnya zuhur. Selanjutnya, apa sih sebenarnya syarat-syarat seseorang boleh menjadi imam? Syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui syarat dan rukun serta perkara yang membatalkan. Kemudian yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Ini contohnya, jika kamu sama temanmu sedang sholat zuhur misalnya bersama-sama, maka dalam penentuan yang menjadi imam itu adalah di antara kalian siapakah yang paling fasih, maka dialah yang ditunjuk untuk menjadi imam. Kemudian yang paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Yang berikutnya berakal sehat. Kemudian dia harus sudah balik. Kemudian berdiri pada posisi paling depan. Dan syarat berikutnya adalah seorang laki-laki. Jika makmumnya itu ada laki-laki dan perempuan, maka yang berhak dan yang boleh menjadi imam adalah yang laki-laki. Jika dalam satu komunitas itu hanya perempuan saja, maka perempuan juga boleh untuk menjadi imam. Jika semuanya itu hanya perempuan saja, itu kita boleh perempuan menjadi imam. Kemudian yang terakhir, tidak sedang bermakmum kepada orang lain.
berikutnya kita dalami tentang syarat-syarat menjadi makmum. Syarat yang pertama adalah makmum berniat mengikuti imam. Dan yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Syarat yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Kemudian posisi makmum itu ada di belakang imam. Yang kelima, hendaklah salat makmum sesuai dengan salat imam. Misalnya imam salat asar, maka makmumnya juga salat asar. Jadi harus sesuai antara imam dan makmum. Inilah syarat-syaratnya kita menjadi makmum. Selanjutnya kita dalami tentang makmum. Ada dua macam penamaan atau kategori makmum. Yang pertama namanya makmum muwafiq. Makmum muwafiq adalah makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian salat berjamaah bersama imam. Artinya makmum mengikuti dari pertama kali imam mulai. Dari mulai niat membaca Fatihah itu sudah mengikuti di rakaat pertama. Kemudian yang kedua, makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Atau bisa yang lebih sering kita dengar, makmum masbuk itu adalah makmum yang ketinggalan rakaat. Jadi dia nanti harus menambah rakaat lagi berapa yang ketinggalan tadi. Gitu makmum masbuk. Kalau makmum muwafiq itu adalah makmum sempurna. Makmum sempurna yang dapat mengikuti imam dari sejak awal. Halangan-halangan salat berjamaah. Ada beberapa hal halangan salat berjamaah. Yang pertama, hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat salat berjamaah. Hujan yang sangat lebat sekali sehingga kita susah untuk menuju ke tempat masjid. Kemudian angin kencang yang sangat membahayakan seperti angin puting beliung, itu sangat, atau angin tornado. Yang sering terjadi di tempat kita adalah angin puting beliung. Kemudian sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat salat berjamaah. Halangan berikutnya adalah sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Maka seandainya ketika sudah masuk waktu sholat tapi kita kok berasa BAB atau BAK, maka lebih baik kita BAB dulu baru mengerjakan sholat, daripada diampet nanti malah mengganggu khusyuknya sholat. Kemudian yang terakhir, karena baru makan makanan yang baunya sekar dihilangkan, seperti bawang, petai, jengkol. Kalian tahu sendiri kan bagaimana bau mulut kita sesudah makan makanan ini. Nah, inilah beberapa halangan yang diperbolehkan kita untuk melaksanakan sholat secara munfarid. Baik, yang terakhir hikmah sholat berjamaah. Yang pertama, menjalin silaturahmi antar sesama. Kemudian yang kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Kemudian yang ketiga, menjaga persatuan, kesatuan dan kebersamaan. Yang keempat, menahan dari kemauan sendiri atau egois. Kemudian yang kelima, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya. Inilah di antara hal yang menjadi hikmah jika kita rajin melaksanakan salat berjamaah. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita mempelajari tentang salat berjamaah, dan untuk berikutnya semoga kalian selalu istiqomah menjaga salat 5 waktu dan selalu melaksanakan insya Allah secara berjamaah. Cukup sekian dari saya. Silahkan kalian lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran dan tetap semangat menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.